Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya diminta untuk mendiskusikan hadis fadhail Al-Quran supaya fokus di mukadimah ini, buku ini saya hanya membatasi fadilah yang terkait dengan Al-Qur'annya, bukan terkait dengan surat ini dan itu atau ayat ini dan itu. Jadi di buku ini tidak membahas fadilah surat Yasin, fadilah surat Al-Kahfi, fadilah surat Ma'awwidataini, fadilah ayat kursi. Bukan itu yang dibahas. Insya Allah ada buku lain yang mungkin saya kasih judul fadilah surat dan ayat Al-Quran. Draftnya sudah jadi, tinggal kapan mengerjakannya itu memang butuh waktu. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang sudah pegang buku, daftar isi yang dibahas itu misalnya 1. Al-Quran tak akan terbakar, misalnya. Alhamdulillah sudah ada YouTube-nya. Bagaimana yang namanya entah itu toko, entah apa, terbakar habis, Quran utuh, Masya Allah, sudah ada YouTube-nya. Tapi yang kita bahas hadisnya. Ada lagi perumpamaan pembaca Al-Quran, biar nanti kita bisa bercermin diri, saya ini oleh Rasul diberi umpama apa ya, gitu. Sama-sama membaca Al-Quran. Ada lagi fadilah majelis zikir untuk beroleh ketentraman. Dan Quran itu juga dinamakan apa? Zikir. Misalnya gitu. Ada lagi fadilah rumah yang dibacakan Al-Quran. Masya Allah. Kira-kira rumah yang kita bacakan Quran itu fadilahnya kayak apa? Bukan menurut penalaran, tapi menurut hadis. Ada lagi fadilah mengamalkan Al-Quran. Nanti ada fadilah menghafal Quran atau menjaga Quran. Dan yang menarik, bacaan Quran ini bisa mendatangkan syafaat. Ini yang ingin kita perdalam, karena yang lain bisa dibaca sendiri-sendiri. Insya Allah gak sulit memahami hadis Rasulullah SAW. Yang muncul diskusi itu bagaimana ya, kok bisa-bisanya Quran itu kelak akan mendatangkan syafaat. Kalau nggak salah fadilah nomor berapa itu Pak? Nomor 11. Nah,
pada halaman 25 ya Pak ya. Pada halaman 25 itu ada subpokok bahasan Al-Quran bisa mendatangkan apa? Syafaat. Sekarang kita diskusikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah membaca, pernah dengar hakikat syafaat itu apa sih? Saya sering sebagai dosen itu, mahasiswa sering menulis mohon syafaatnya Ustaz. Kalau nggak bisa jawab, selalu ada komentar mohon syafaatnya Ustaz. Syafaat itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang pernah dengar. Pertolongan. Di antara makna syafaat itu adalah pertolongan. Tapi kalau nanti di hari kiamat, kira-kira apa mungkin seseorang bisa menolong orang lain? Tidak bisa, tidak bisa. Sampai Rasulullah itu tidak bisa menolong saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri, apalagi orang lain. Itu Rasul sendiri yang tegas di saat nanti setiap kita akan bertanggung jawab sendiri. Tidak ada istilahnya surga nunut, neraka tantur. Itu problemnya. Maka jangan kaget ketika muncul jawaban syafaat itu artinya pertolongan. Ya harus dipilah dulu. Karena ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Nah yang kita bahas sekarang ini bukan syafaat dunia, tapi syafaat akhirat. Kenapa ini? Karena hadis yang terkait dengan syafaat itu digugat oleh orang pinter. Cara gugatnya, hebat mana Quran dengan hadis? Pasti jawabannya hebat Al-Quran. Padahal menurut Al-Quran besok di hari kiamat tidak ada seseorang bisa menolong orang lain. Maka kalau ada hadis bahwa syafaat itu diterjemahkan bisa menolong, hadis itu dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Gitu ceritanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada kalau nggak salah sebuah tesis bahwa hadis-hadis syafaat setelah dikumpulkan itu menjadi hadis mutawatir. Nah kalau hadis ini mutawatir, mestinya sejajar dengan Al-Quran. Itu ceritanya. Itu dulu diskusi waktu kami di S3 dulu. Jadi Prof dosen saya ini mengajak kita diskusi apa sih sebenarnya syafaat itu. Kenapa dipertanyakan? Karena kalau ada keyakinan seseorang bisa menolong orang lain, maka itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kira-kira yang benar itu hadisnya atau pemikirannya? Itu masalahnya. Padahal semestinya jangankan hadis itu mutawatir, hadis ahad asal sahih nilainya harus qat'i, tidak boleh dibenturkan dengan Al-Quran.
karena kita yakin sama-sama wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, bukan hadisnya yang bertentangan dengan Quran. Dan kita yang belum mampu mengkompromikan antara Quran dengan hadis. Alhamdulillah dengan kajian tematik, karena nanti ada buku lumayan tebal. Saya kasih namanya judul hadis syafaat, lumayan tebal. Kenapa lumayan tebal? Karena kajiannya banyak. Kalau dijadikan buku saku, waduh, tidak bisa disaku. Sehingga saya buat namanya buku tanggung. Jadi buku-buku saya itu ada buku besar, ada buku tanggung, ada buku saku. Yang buku tanggung ada 2 macam, terkait dengan khusus keilmuan hadis, dan yang kedua kapita selekta, berbagai hasil diskusi, hasil kajian, bahkan hasil ketika jadi dosen. Kok bagus ya ini, saya kembangkan jadi buku. Itu nanti jadi buku saku, terlalu tebal menjadi buku tangguh. Kita jelaskan itu, mulai definisi syafaat itu apa, termasuk apa saja yang bisa mendatangkan syafaat. Satu di antaranya adalah bacaan Al-Quran. Jadi ini satu di antaranya yang bisa mendatangkan syafaat. Karena yang bisa mendatangkan syafaat bisa saja puasa. Puasa bisa mendatangkan syafaat. Kalau Rasul jelas tidak perlu diragukan. Bahkan anak kita yang mendahului kita masuk surga, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah bisa mendatangkan syafaat untuk orang tuanya. Maka di dalam Al-Quran dihimpunlah orang tua bersama keluarga di dalam surga. Ayatnya begitu. Nah ini karena bahas khusus Quran, bagaimana Quran itu bisa mendatangkan syafaat. Sekali lagi kalau diterjemahkan dengan pertolongan jadi problem. Karena bagaimanapun di hari kiamat tidak mungkin ada seseorang bisa menolong orang lain. Alhamdulillah, akhirnya Rasulullah bersabda, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tidak ada di dalam kitab ini. Itu dalam kitab hadis syafaat. Sesungguhnya setiap Rasul itu, kata Rasul, sudah dibekali yang namanya doa yang sangat mustajab. Semuanya dibekali. Tapi kata Nabi, fastakhartu da'wati. Dalam riwayat yang lain, fastakhbatu da'wati syafaatan yaumal qiyamah li ummati. Tapi saya mohon kepada Allah untuk disimpan dulu doa mustajab ini, untuk diakhirkan doa yang mustajab ini sebagai syafaat bagi umatku besok di hari kiamat. Oh, kalau begitu syafaat itu adalah doa. Doa ketika seseorang sudah masuk surga,
Dan tidak mungkin dia bisa berdoa kecuali harus dapat izin dulu dari Allah. Kalau sudah dapat izin dan dia mendoakan, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. La yasfa'una illa man adzina lahu rahman. Besok di hari kiamat tidak bisa seorang bisa mendoakan mantan pacarnya dulu, tidak bisa. Mantan istrinya dulu, tidak bisa. Illa kecuali man adzina lahu rahman, orang yang dapat izin dari Rahman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu di antara kita nanti ada yang pertama kali masuk surga. Kok diizinkan oleh Allah untuk mendoakan? Siapa tahu tidak lupa dengan jamaah masjid ini BPE gitu. Kalau sudah mendoakan wa qala shawaba, doanya pasti disawabi oleh Allah. Maka menceritakan asal muasal syafaat itu dari hadis yang cukup panjang sekali. Bayangkan kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dimakamkan di laut, yang diteliti oleh ikan sampai hidung kita terbawa ke Malaysia. Maka oleh teman Madura, ikan yang mengambil saya itu dikejar ke Malaysia gitu dulu. Ditangkap oleh polisi Malaysia. Kenapa kamu mencuri ikan di Malaysia? Gitu. Dijawab, saya tidak mencuri ikan di Malaysia. Saya mengambil ikan yang lari ke Malaysia. Ikannya Indonesia yang lari ke Malaysia. Madura dilawan. Itu ceritanya. Kaki kita dibawa hiu, dibawa ke Antartika sana. Mana mungkin dibangkitkan, kan begitu. Mayu ba'isuna wa hiramim. Siapa yang bakal bisa mengembalikan saya, membangkitkan saya, membangkitkan kita? Padahal kita sudah lebur dengan bumi. Ini kelompok Dariun. Dijawab sendiri oleh Allah, Kul ansha'allati hiya awwala marrah. Saya yakin bapak-bapak sudah hafal surat Yasin. Kalau dulu Anda tidak ada, Allah bisa menciptakan. Kemudian Anda dipreteli, hanya merakit kembali. Apa susahnya? Jauh lebih gampang timbang menciptakan sejak awalnya. Itu cara dialog Allah dengan kita, memberdayakan pikiran kita. Itu gambarannya. Nah, setelah dibangkitkan, diceritakan oleh Rasul, dihimpun kita ini di padang mahsyar. Ya Allah, tidak tahu kira-kira nanti berapa triliun makhluk ini yang kumpul di sana, ya Allah. Kaya apa kira-kira? Di saat itu Rasul pernah ditanya, ya Rasul gimana sampai bisa niteni itu umatku, itu bukan gampang. Ya'ti yaumal qiyamati hurran wa hajjalina min asarin wudu. Nanti kalau melok-melok, wajahnya kiloan, tangannya berkilo, itu umatku. Di saat yang lain hitam kelam, hangus akibat neraka. Gampang mitenannya. Sehingga apa? Dibariskan kita bersaf-saf. Yauma yakumul malaikatu waruh. Bangunkan saf-saf gitu. Ini safnya Nabi Adam.
ini safnya Nabi Nuh, ini safnya Nabi Idris, nah ini safnya Nabi Muhammad. Kira-kira yang paling banyak safnya itu umatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Para rasul sebelumnya kan hanya untuk kaumnya saja. Lah rasul kita itu untuk rahmatan lil alam. Yang paling kasihan teman kita, Pak, yang tidak punya agama samawi, Pak. Pingin di safnya Nabi Adam, ditolak. Anda bukan kelompok kami. Pindah ke safnya Nabi Nuh, ditolak. Anda bukan kelompok kami. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ya Allah, tidak punya saf. Ibarat sampai pingin nonton sepak bola, alhamdulillah masih bisa baris tiket loket nomor sekian, mudah-mudahan nggak kehabisan tiket. Lah ini temannya satu, tiket ini ditolak, loket ini tolak, terus beli tiket lewat mana? Kasihan yang tidak punya agama samawi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini Rasul cerita matahari didekatkan di kepala. Ya Allah, di dunia aja berjuta-juta mil panasnya seperti ini. Ini gara-gara, mohon maaf, teman-teman yang suka merokok, ibu-ibu yang suka liftikan, membuat apa? Lapisan ozon mulai retak. Akhirnya gara-gara retak, panasnya Masya Allah. Didekatkan di atas kepala. Apa yang terjadi kata Rasul? Ya semua kita ini kemeringat. Sampai kemeringat itu sampai jadi bah, sampai ada yang ke hidung, sampai kata Rasul, iya kalau parfum ini keringet, Masya Allah. Tersiksa apa tidak? Siksaan apa tidak? Siksaan. Berbahagialah kata Rasul, 7 golongan nanti akan dapat naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang luntang luntung kumpul karena Allah, bisa juga karena Allah. Kalau sudah kumpul, mikirkan umat, mikirkan masjid. Satu dimutasi ke Jakarta, sempat telepon, gimana teman? Kegiatannya di masjid ini, alhamdulillah jalan tapi agak seret. Gara-gara apa? Dananya kurang, tak transfer. Tapi nggak banyak-banyak, hanya 2 triliun saja ya. Alhamdulillah. Walaupun jauh, selalu ingat. Itu nanti dapat naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang paling gampang, warajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Kita yang hatinya dicantolkan di masjid, monggo nanti dibedah hati ini sampai cantol noyo kamu. Selalu pikirannya ke masjid. Bagaimana caranya masjid ini makmur, bagaimana cara masjid ini nikmat. Selalu berpikir, Masya Allah. Itu ceritanya. Nah, karena kondisi seperti itu, mulai ada kesadaran kita, teman-teman. Daripada kita kumpul kayak gini tersiksa, ayo cari orang yang bisa mendoakan kita. Akhirnya apa? Teringat Nabi Adam. Maka kita gemeruduk ke Nabi Adam. Kita sanjung Nabi Adam habis-habisan. Diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, dimuliakan oleh Allah.
Sampai yang namanya makhluk ini disuruh sujud kepada Adam, dalam pengertian hormat kepada Adam. Habis itu endingnya apa? Ud'u lana rabbaka yurihna mimma qamina hadza. Tolong ya Adam, doakan kami biar keluar dari bencana seperti ini, malapetaka seperti ini, himpitan seperti ini. Apa kata Nabi Adam? Mohon maaf, saya tidak layak kalian mintai. Kenapa? Saya dulu pernah zalim, sudah diwanti-wanti oleh Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua wahai Adam dan Hawa, jangan dekat-dekat satu pohon ini. Lah kok ditipu dayakan setan malah menikmati buahnya. Diakui. Akhirnya apa? Diturunkan dari surga. Akhirnya apa? Bertobat kepada Allah. Akhirnya apa? Diterima sudah tobatnya oleh Allah. Maksum, sudah terjaga, tidak punya dosa, tapi masih merasa malu. Disarankan sudah sana ke Nuh, Nabi Nuh, dia kan awal Rasul. Awal Rasul dalam tanda kutip ulul azmi yang pertama. Karena Adam belum mendapatkan predikat ulul azmi. Idris pun belum mendapatkan predikat ulul azmi. Nuh baru pertama kali yang mendapatkan predikat ulul azmi. Nanti berikutnya Ibrahim mendapatkan predikat ulul azmi. Berikutnya Musa mendapatkan predikat ulul azmi. Berikutnya Isa mendapatkan predikat ulul azmi. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu belajar di Indonesia, ulul azmi itu diterjemahkan Rasul yang paling banyak ujian hidupnya. Loh, kalau itu terjemahannya, definisinya, kenapa Ayub tidak masuk dalam ulul azmi? Padahal ujiannya Masya Allah. Sampai-sampai masyarakat saja mengatakan tidak mungkin dia seorang utusan Allah, kondisinya seperti ini. Baru paham, oh dapat predikat ulul azmi karena yang dihadapi adalah dakwah kesyirikan. Dan pada waktu zaman Nabi Adam belum terjadi kasus apa? Kesyirikan. Yang ada kasus maksiat, pembunuhan antara Qabil dengan Habil. Zaman Nabi Idris nyaris tak terdengar beritanya. Baru ketemu berita dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim sampai dibentengi oleh Allah, walaupun Azar itu biang dari kesyirikan, Ibrahim dibentengi. Bukanlah Ibrahim termasuk orang yang musyrik, tapi Ibrahim adalah termasuk orang yang mukmin. Berikutnya yang namanya Musa berhadapan dengan orang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya Allah. Berikutnya Nabi Isa kok dikultuskan dirinya sebagai anak Tuhan. Semua jenis kesyirikan dihadapi di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya istilah toghut adalah manusia yang mempertuhan dirinya sendiri. Misalnya begitu. Disuruh kita ke Nabi Nuh, kemudian kita ke Nabi Nuh, kita puji Nabi Nuh habis-habisan sebagai Rasul yang
yang pertama dalam tanda kutip ulul azmi yang pertama, endingnya sama. Ud'u lana rabbaka yurikna mimma qamina. Tolonglah ya Nuh, doakan kami biar kami keluar dari himpitan seperti ini. Apa jawaban Nabi Nuh? Sama dengan jawaban Adam alaihi salam. Disarankan kepada Khalilullah. Siapa Khalilullah? Ibrahim. Curhat ke Ibrahim, jawabannya sama. Disarankan ke Musa, nanti jawaban Musa sama. Klimaknya disarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dipikirkan, kira-kira kenapa mereka malu untuk dimintai doa, tidak layak dimintai doa. Saya yakin nanti akan ketemu sebab-musababnya. Kalau enggak, dalam hadis yang panjang Rasul sudah menjelaskan. Nah, sampai kita balik kucing kembali ke Nabi Muhammad, cerita Rasul, sejak itulah saya piyak-piyak umatku sampai kepada pintu surga. Tersungkur saya di hadapan Tuhan. Ya Allah, melihat kebesaran Tuhan, tersungkur saya. Apa kata Allah? Irfa yadaka, angkat kepalamu wahai Muhammad. Kemudian apa kata Allah? Safi tusaffa, berikan hak syafaatmu, aku kabulkan permohonan. Apa doa Rasul? Ummati, ummati, ummati. Rasul berdoa, ya Allah, segerakan hisab umatku ini. Ini doa Rasul diijabahi oleh Allah. Sehingga kata Rasul, kita ini umat yang terakhir, tapi kita yang terdepan besok di hari kiamat. Hanya orang-orang yang gak baik, yang gerundel. Waduh. Nah, kalau kita nanti yang pertama dihisab, pertama kali masuk neraka nanti. Tapi orang-orang yang ngerti, daripada di padang mahsyar tersiksa, menunggu itu tersiksa, mendingan langsung hisab saja. Biar tahu vonisnya saya ini pantasnya neraka atau pantasnya di surga. Ibarat Masya Allah terjadi pelanggaran hukum di Indonesia. Kita sampai sekarang masih di kepolisian aja, gak diproses-proses. Kira-kira menunggu di kepolisian itu siksa apa tidak, Pak? Siksa, Pak. Terus mendingan segeralah diproses oleh kejaksaan, segera disidangkan. Kira-kira saya ini memang betul-betul dosa, berdosa, bersalah, atau saya bebas, kan mendingan gitu. Jadi menunggu itu sendiri sudah siksa. Akan lebih baik segera diproses. Kalau orang paham, luar biasa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna Rasul. Fastah batu dakwati, fastakhartu dakwati. Saya mohon kepada Allah untuk diakhirkan doa mustajab saya. Saya mohon kepada Allah disembunyikan dulu doa yang mustajab ini, syafaatan, sebagai syafaat li ummati yauman qiyamah. Nah, kalau kita paham, oh, syafaat itu tidak lebih adalah sebuah doa. Setelah itu urusan Allah. Kita hanya mampu ikhtiar. Kepastian ada di tangan Allah. Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah diizinkan oleh Allah, doa kita bakal diijabahi oleh Allah. Kalau
istilah pertolongan dimaknai gitu, mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Paling aman. Oh, berdasarkan hadis, syafaat itu wujudnya sebuah doa yang dimunajatkan mereka yang diizinkan oleh Allah besok di hari kiamat. Ya tentunya setelah dia masuk ke dalam surga. Itu baru dikenal dengan syafaat. Nah, kalau sudah paham begitu, kita dikabarkan oleh Rasul, termasuk bacaan kita, puasa kita bisa mendatangkan syafaat. Baru nanti baca hadis paham. Saya baca misalnya hadisnya Abdullah bin Amr. Ada yang bisa membantu membacakannya? Terjemahannya tidak ada. Monggo. Ya. Halaman 25 ya. Iya. Saran Bapak dulu ya. Tolong hurufnya yang gede-gede ya. Halaman 25. Al-Quran mendatangkan syafaat. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dibantu terjemahannya dibacakan. Dikatakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan bacaan Al-Quran dapat mendatangkan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku menahannya makan dan sabarnya di waktu siang, maka berikan hak syafaatku kepadanya. Al-Quran berkata, aku yang menahannya tidur di waktu malam, maka berikanlah hak syafaatku padanya. Nabi bersabda, keduanya dapat mendatangkan syafaat. Ya, maksudnya mendatangkan syafaat bisa mendoakan kita yang puasa, bisa mendoakan kita yang membaca apa? Al-Quran. Jadi bacaan kita Al-Quran nanti bisa mendoakan kita untuk kita dientas dari api neraka menuju apa? Surga. Itu artinya bacaan Al-Quran bisa mendatangkan apa? Syafaat. Tolong jangan ditanyakan kira-kira apa Quran bisa ngomong. Itu teks hadisnya begitu. Rasul yang dahulu. Hadis berikutnya yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya Rasulullah SAW, wasiatilah aku. Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan padamu agar bertakwa kepada Allah, itulah pangkal segalanya, dan berjihadlah, itulah sikap rohani Islam. Berzikirlah kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, itulah roh atau istirahat Anda di langit, dan zikir pujian makhluk di bumi bagimu. Nah, itu hadis pendukung terhadap hadis yang pertama, bahwa fadilah membaca Quran itu mudah-mudahan membaca sendiri sudah dapat pahala, tapi dampaknya nanti bisa mendoakan kita bisa terselamatkan dari api neraka. Maka berbahagialah yang di rumah ada mushafnya gitu. Kadang-kadang di rumah kita tidak ada mushaf gitu. Sehingga ketika ada kegiatan entah selamatan, selang nang masjid sampai ngunduh. Loh, ada mushaf tidak cukup. Bagaimana rumah ini banyak-banyak dibacakan
Quran. Ya Allah, ada loh di sini bagaimana fadilah bacaan Al-Quran terhadap rumah yang dihuni oleh umatnya. Minimlah, jangan seperti rumah kita itu kayak kuburan gitu, sepi. Maka perbanyak sholat sunnah di rumah, perbanyak bacaan Al-Quran. Apalagi nanti buku berikutnya dibacakan surat Al-Baqarah. Waduh, luar biasa fadilahnya, tapi belum jadi buku. Misalnya nikmat rumah bercahaya, Pak. Nah kalau rumah bercahaya, gimana setan bisa hidup di rumah kita? Yang ditakuti setan adalah cahaya. Maka kalau sampean punya rumah, kok rumah itu banyak genderuwonya, yo dipadangi mari. Padang ngono wis kawani gitu. Itu ceritanya. Makanya doa kita pagi-pagi pergi ke masjid, jangan lupa Allahumma ja'al amami nura. Ya Allah, jadikan di depan saya ini penuh dengan cahaya, sehingga setan tidak akan bisa masuk lewat arah depan kita. Waj'al an khalfi nura, jadikan belakang saya ini penuh dengan cahaya, sehingga setan tidak akan bisa masuk lewat pintu apa? Belakang. Waj'al an yamini nur, jadikan sisi kanan saya ini penuh dengan cahaya, sehingga setan tidak bisa masuk lewat sayap kanan kita. Waj'al an yasari nur, jadikan sisi kiri saya penuh dengan cahaya, setan tidak bisa masuk ke kita lewat sayap kiri. Wa an fauqi nuro, bagian atas saya ini penuh dengan cahaya, setan tidak bisa masuk dari atas. Wa an tahti nuro, dan dari bawah saya penuh dengan cahaya, setan tidak bisa masuk lewat belakang. Waj'al fi nafsi nuro, jadikan dalam jiwa raga saya penuh dengan cahaya, setan tidak bisa lagi bersemayam dalam jiwa kita. Enak kalau hidup tidak didekati oleh setan. Nah, kalau hidup berdampingan setan, waduh, kelihatannya nikmat, menjurus kepada neraka. Bagaimana tidak diiming-iming dengan kenikmatan zina, kenikmatan waduh, korupsi sebanyak-banyaknya. Siapa yang tidak senang? Habis itu pensiun lagi, mumpung belum pensiun. Korupsi sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan tidak ketangkep KPK. Iya, ya Allah, susah. Makanya mohon maaf kalau sudah berduaan laki-laki perempuan, bukan Allah yang ketiga, tetapi setan yang ketiga. Nggak ada masa senang kecuali masa pacaran dulu, Bang. Naik apa? Naik mercy berdua, nikmatnya luar biasa. Nggak usah mercy, sepeda udut, waduh, apalagi naik trail, waduh, sewenengnya luar biasa, Pak. Kata setan kepada calon istrinya, kau dok laki-laki koyok laki koyok ngarepmu iku wis kau dok. Semua aibnya ditutupi sedemikian rupa oleh setan. Bagi laki-laki, kau dok cewek kecuali sing kamu gonceng itu. Kok naik sepeda motor trail, naik sepeda hotel, pacarnya ditaruh di depan, kemudian menjatuhkan diri, gelundung, nikmat sekali. Iya,
Loh iya pengalaman. Lihat nonton Rano Karno itu. Ya Allah. Iya ya. Apa yang tidak senang waktu pacaran? Begitu kawin dibuka aibnya oleh setan. Walah, ternyata rumput tetangga lebih hijau, kurang ajar. Itulah tipu daya setan. Karena bukan Allah yang ketiga, tapi setan yang ketiga. Itu gambarannya Pak. Mudah-mudahan dengan doa seperti itu kita dijauhkan dari tipu daya Pak setan. Ada pertanyaan mungkin? Silakan, monggo silakan. Saya mau menanyakan tentang hadis yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, surat tidak dijadi atau berjajaran menyemes pada Al-Quran. Kuliah yang kafirun atau kafirun menyemes pada Al-Quran. Keluar Al-Ikhlas menyemes pada Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi, Hakim dan Baihaqi. Apakah hadis ini sahih? Yang kedua, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW surat Al-Quran memiliki 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya hingga dia diampuni. Surat tersebut adalah Tabarakalladzī biyadihi al-mulk atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Baihaqi. Apakah hadis ini sahih? Terima kasih. Nah, ini contoh-contoh yang akan jadi buku berikutnya nanti Pak. Jadi contoh fadilah surat ini begini. Contoh fadilah membaca ayat ini begini. Karena apa Pak? Mohon maaf, salah satu tipu daya orang Yahudi adalah membuat hadis di bab fadhail. Jadi bagaimana umat Islam itu disibukkan dengan urusan ibadah sampai dia melupakan urusan dunianya. Itu salah satunya Pak. Sehingga jangan kaget muncullah berbagai hadis palsu terkait dengan fadhail. Karena orang itu kalau membaca fadhail senang Pak. Tapi lupa berita itu benar atau berita itu bukan dari Rasul. Untuk yang pertama Pak, kalau yang namanya surat Al-Ikhlas hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kenapa? Surat Al-Ikhlas itu intinya bicara tentang ketauhidan totalitas. Lah Islam itu yang dibicarakan 3 hal: akidah, syariat, dan akhlak atau tasawuf. Ihsan. Lah akidah sepertiga Islam itu sudah tuntas di dalam surat Al-Ikhlas. Tentang surat Al-Kafirun saya belum menemukan yang betul-betul sahih. Jadi untuk Al-Ikhlas memang hadisnya sahih. Dan ciri mereka memang hebat. Selalu menempelkan berita di hadis yang sahih. Domplengkan redaksi pada hadis yang sahih. Maka kajian takhrid itu Pak, mohon maaf, hadis dengan redaksi ini sahih. Munculnya sisipan ini sahih. Munculnya sisipan ini palsu. Itu nanti endingnya begitu Pak. Saya Khatamul Anbiya wal Mursalin sahih. Berhenti sampai sini. Qadianiyah menolak arti khotam sebagai penutup. Khotam tidak bisa diartikan sebagai penutup. Karena apa? Kalimat Rahman dan Rahim Allah dengan mengirimkan para nabi dan rasul.
Kalau ada keyakinan Nabi Muhammad penutup sama dengan menutup Rahman dan Rahimnya Allah. Begitu Pak. Tapi dengan tambahan la nabiyya ba'di sahih. Tidak ada lagi Nabi setelah aku. Berarti Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi dan Rasul. Ada tambahan illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki palsu. Memang menurut nalar kalau Allah menghendaki kun fayakun, tapi hadis itu palsu. Jadi kalimat disisipkan kepada hadis yang sahih. Itu ceritanya. Maka kerjaan peneliti itu nanti akan memilah hadis dengan redaksi ini sahih, tapi dengan tambahan redaksi ini menjadi palsu. Itu modusnya Yahudi, biar hadisnya itu diajari oleh umat, ditempelkan kepada hadis-hadis yang sahih. Terima kasih. Untuk berikutnya kita diskusikan lain lagi. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.